Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lutfi Hanafia, jurusan PGSD dengan NIM 8603588298. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan yang meliputi 4 poin utama. 1. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Pertama, filsafat ilmu berperan sebagai landasan yang menguasai eksistensi ilmu pendidikan dengan menetapkan tujuan dan ruang lingkup yang jelas. Misalnya, menjawab apakah dengan menetapkan tujuan dan ruang lingkup yang jelas, pendidikan hanya fokus pada transfer pengetahuan atau juga pembangunan diri peserta didik. Dalam aspek keilmiahan, filsafat ilmu memastikan bahwa metode penelitian dan pembentukan teori di ilmu pendidikan memenuhi standar validitas dan reliabilitas. Selain itu, ia juga mengakar nilai-nilai etis dan sosial, seperti memastikan pendidikan berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil. 2. Pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Kedua, pendidikan yang bermakna dan bernilai memberikan kontribusi pada perkembangan filsafat ilmu. Praktik pendidikan di lapangan seringkali mengeluarkan pertanyaan baru, misalnya, bagaimana teknologi mempengaruhi cara manusia belajar, yang mendorong para pemikir untuk mengembangkan konsep filsafat ilmu yang lebih relevan. Selain itu, melalui proses pembelajaran, pendidikan menyebarkan pemahaman tentang filsafat ilmu dan melatih pola pikir kritis, sehingga menghasilkan generasi yang mampu mengembangkan gagasan-gagasan baru dalam bidang ini. 3. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena 3 aspek utamanya mampu membongkar masalah pendidikan secara mendalam. Ontologi, menganalisis objek kajian pendidikan, misalnya, apakah karakter merupakan hal yang dapat diamati dan dikembangkan atau hanya konstruksi sosial? Epistemologi, menjawab bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, misalnya, apakah melalui pengalaman langsung atau pembelajaran teoritis? Aksiologi, mengevaluasi nilai yang terkandung, misalnya, apakah pendidikan harus mengutamakan prestasi akademik atau kemampuan hidup? Dengan 3 aspek ini, kita dapat melihat akar masalah pendidikan dan menemukan sosial yang lebih mendasar. 4. Contoh penerapan konkret. Terakhir, mari kita lihat contoh penerapan dalam praktik, misalnya pada kebijakan pendidikan inklusif. Ontologi, mengakui bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki potensi yang sama untuk belajar. Epistemologi, menggunakan metode asesmen berbasis konteks dan pengamatan langsung untuk menentukan kebutuhan belajar mereka. Aksiologi, menjadikan keadilan dan kesetaraan sebagai nilai utama sehingga setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Di sisi lain, dalam proses pembelajaran kolaboratif, ontologi menetapkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antar individu. Epistemologi memperoleh pengetahuan melalui diskusi dan kerja kelompok. Aksiologi mengembangkan nilai kerjasama dan rasa saling menghargai. Dari uraian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik yang saling menguatkan. Filsafat ilmu memberikan landasan bagi pendidikan, sedangkan pendidikan menjadi wadah untuk mengembangkan dan menguji gagasan filsafat ilmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.